Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita hari ini, ya, kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ikatan kimia, ada ion, ada kovalen, ya, kovalen ada tunggal, rangkap dua, rangkap tiga, dan koordinasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke kompetensi baru, yaitu bagaimana ya kompetensi 1.2 menjelaskan teori tolakan pasangan elektron di sekitar inti atom. Ya. Dan teori hibridisasi untuk meramalkan bentuk molekul. Kemudian, nah, yang pertama di sini adalah ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang ada di kehidupan kita, yaitu pada air. Ya, ikatan ini adalah tarikan antar molekul yang luar biasa kuatnya. Dapat terjadi antara molekul-molekul jika satu molekul mempunyai sebuah atom hidrogen yang terikat pada sebuah atom beelektronegativitas besar dan molekul sebelahnya mempunyai sebuah atom beelektronegativitas tinggi yang mempunyai sepasang elektron menyendiri. Ya. Ikatan hidrogen ini terjadi pada nitrogen, oksigen, dan fluor. Ya. Nah, pada nitrogen itu biasanya jadinya adalah NH3. Ya, oksigen adalah H2O, dan fluor itu adalah HF, ya, asam fluorida. Nah, kita lihat selanjutnya ada gaya London. Nah, gaya London ini dikemukakan oleh fisikawan dari Jerman, yaitu First London pada tahun 1930. Ya, dia menguraikan terjadinya tarikan yang lemah disebabkan oleh dipol imbas. Ya, dipol, di itu dua, pol itu kutub. Ada dua kutub yang terimbas, ya, atau sesaat gaya London ini, yang kemudian dikenal gaya London. Terjadinya tarikan antar elektron satu molekul dan inti molekul yang lain dapat dibayangkan sebagai akibat menggesernya posisi atau getaran, ya. Jadi ketika ada dua atom molekul dan ada inti, dia akan terimbas, akan bergetar, ya, vibrasi, tertarik, tapi tariknya tidak kuat, ya. Kemudian ada gaya van der Waals, ya. Nah, ini gaya van der Waals ini dikemukakan pada awal abad 20 oleh fisikawan Belanda Johannes van der Waals. Nah, ini adalah gaya yang banyak sekali terjadi pada molekul-molekul. Hampir semua molekul mengalami gaya van der Waals. Nah, antar molekul senyawa non-polar dan senyawa polar yang memiliki ikatan hidrogen, menurut van der Waals, interaksi antar molekul tersebut menghasilkan suatu gaya antar molekul yang lemah. Ya, gaya ini dikenal sebagai gaya ikatan van der Waals. Gaya ini dibagi menjadi tiga: ikatan antar molekul yang memiliki dipol, ya, antar polar berarti ada kutub, ada polar, ya. Yang B, ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan molekul yang tidak memiliki dipol. Ya. Molekulnya polar, tapi ternyata ya antar molekulnya polar, tapi molekulnya tidak polar. Ya, kemudian yang C, ikatan antar molekul yang tidak memiliki dipol atau gaya London, dispersi sesaat, tarikannya sesaat aja. Ya, selanjutnya, nah, apa yang terjadi ketika ada gaya yang sama-sama memiliki dipol? Nah, ini terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen. Ya, contohnya adalah HBr dan HCl. Ya, nah, mereka memiliki perbedaan keelektronegatifan. Lihat, yang satu gede, yang satu kecil. Artinya keelektronegatifannya berbeda. Nah, lihat, ada arahnya, ada arah anak panah di sini. Menunjukkan kekuatan arah tarikan, ya, pada HCl itu ke Cl, ya, karena perbedaan keelektronegatifan. Nah, pada ClF yang lebih besar itu adalah si Cl, ya, karena perbedaan keelektronegatifan. Zat yang memiliki gaya van der Waals dalam suatu susunan yang teratur biasanya berwujud padat, ya. Adapun zat yang memiliki gaya van der Waals dalam susunan yang tidak teratur, ya, biasanya berwujud cair. Gaya van der Waals tidak menyebabkan terjadinya lonjakan pada titik didih, ya, karena gaya antar molekulnya bersifat lemah. Ya, antar molekul, jadi antara molekul satu dan molekul lain.
Ya, ada intramolekul, ada antar molekul. Nah, ini dia ikatan antar molekul dipol dan non-dipol. Nah, ikatan antara molekul dipol dan non-dipol terjadi secara induksi, ya, atau tadi gaya London, ya, atau kita kenal dengan dipol sesaat, tarikannya sesaat aja, sedikit aja, bergetar. Contohnya adalah gas hidrogen, oksigen di dalam air. Nah, di sini gas airnya itu adalah bersifat polar atau dipol, memiliki kutub, sedangkan gas oksigen itu adalah non-polar atau non-dipol. Nah, si oksigen itu akan tertarik, bergetar, ya, seperti itu intinya. Kemudian setelah tadi ada dipol-dipol, dipol non-dipol, selanjutnya ada non-dipol dan non-dipol. Nah, ikatan ini terjadi pada sesama molekul non-polar. Nah, contohnya seperti gas N2, H2 ya, atau He sebagai gas monoatomik ya. Ikatan ini terjadi karena adanya perpindahan tempat pada elektron dalam atom. Elektronnya berpindah antar atom. Hal ini menyebabkan senyawa nonpolar tidak memiliki dipol menjadi polar karena ada perpindahan elektron. Ya. Ketika elektron berpindah, ada kecenderungan dia lebih positif atau dia lebih negatif. Ya, seperti itu. Antara yang pasif dengan yang pasif pasti akan muncul sesuatu yang aktif. Ya. Apa sih pengaruhnya gaya van der Waals terhadap titik didih? Nah, semakin kuat ikatan antar molekul, ya, titik didih semakin tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan semakin besar. Ya, kenapa dia mendidih? Ya, mendidih itu terjadi karena pemutusan ikatan. Ya, ikatannya diputus. Nah, energi untuk memutuskan ikatan itulah yang disebut energi titik didih, ya, atau boiling point. Ya. Oke, udah. Udah. Tadi adalah gaya antar molekul. Yang pertama itu adalah gaya ikatan hidrogen. Nah, itu adalah ikatan yang paling kuat. Ya. Makanya air bisa mendidih sampai 100 derajat. Kenapa? Karena untuk memutus ikatan tersebut, nah, butuh energi sebesar 100 derajat. Ya, suhunya. Kita lihat gas oksigen. Dalam kondisi ruangan dia sudah menguap. Ya, artinya apa? Ikatannya sudah putus. Nah, beda lagi kalau kita punya padatan NaCl. Nah, NaCl padatan ketika dipanaskan, nah itu beda lagi. Gaya-gaya ini terjadi pada ikatan kovalen, ya, tidak terjadi pada ikatan ionik. Nah, kalau ionik beda lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan struktur ruangan, molekul dan hibridisasi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar ada ketika ada C berikatan dengan O jadinya adalah CO2. Nah, apa atom pusatnya? Apa atom ikatnya? Nah, kita tentukan di sini. Bentuknya apa? Struktur ruang suatu molekul dapat diramalkan berdasarkan adanya PEI, pasangan elektron ikat, dan PEB, pasangan elektron bebas. Pada kulit terluar pada atom pusat. Hibridisasi adalah penyetaraan tingkat energi. Nah, ini kita nggak pelajari dulu ya. Kita skip ke poin C. Bentuk molekul senyawa dipengaruhi oleh bentuk orbital hibridanya. Hal ini terjadi akibat adanya komposisi dan jumlah pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas. Nah, contoh di sini ya, kita punya BH3, BCl3, BF3. Nah, di sini sebagai atom pusatnya adalah yang B ya. Atom pusat adalah atom yang paling banyak mengikat ya, jumlahnya lebih sedikit ya. Ketika ada BH3, nah H ini adalah elektron ikat. Jumlah ikatannya ada 3. Nah, maka di sini kita lihat jumlah pasangan elektronnya 3. Nah, untuk atom pusat itu dimisalkan dengan A, sedangkan elektron ikat itu adalah EX ya. Sedangkan nanti juga ada elektron bebas itu adalah E-nya. Nah, kita bisa hitung ya. BH3 itu adalah AX3.
Oke. CH4 itu adalah AX4, PCl5 itu adalah AX5, SF6 itu adalah AX6. Ya, atom pusatnya S, elektron ikatnya F. Nah, ini dia NH3 PCl3.